cara mengatasi asam urat. Nah, jadi orang yang asam urat biasanya yang terasa sakit di area sini, kemudian di area sini, ya, di area sekitar sini, kemudian yang mengalami pembengkakan di area sini biasanya, kemudian di area depan sini. Nah, jika asam urat sudah agak akut, biasanya itu akan membentuk kristal dalam darah, kemudian menekan urat sehingga timbul rasa sakit yang berlebihan, bahkan ada yang sampai tidak bisa jalan. Nah, cara pijatnya begini, ya, cara pijat asam urat. Nah, regangkan seperti ini, tetapi ingat, memijat orang yang kena asam urat pada saat bengkak dilarang memijat di area yang bengkaknya. Seperti misalkan bengkak di area sini, jangan menyentuh di bagian sini, tetapi cari lanjutan meridiannya. Nah, cara memijatnya seperti ini, ya. Kalau misalkan yang bengkak di area sini, jangan menyentuh di bagian ini, tetapi sentuh di bagian bawahnya. Nah, jadi ada beberapa bagian, biasanya tidak semua bengkak ketika asam urat menyerang, ya. Nah, perlu diingat bahwa orang yang kena asam urat itu menghindari makanan yang mengandung purin terlalu banyak sehingga lemak dalam darah tidak terlalu menumpuk yang mengakibatkan asam urat seseorang tinggi. Nah, jadi teman-teman yang melihat video ini boleh diterapkan ke keluarga. Ini adalah terapi mandiri ala pijat refleksi Kota Palopo untuk menangani asam urat. Nah, jadi mengatasi asam urat bisa dengan pijatan seperti ini. Lakukan pemijatan mulai dari awal, tekan di area sini, ya, tekan di area sini. Nah, kemudian menekan ke arah bawah. Tapi jika di sini yang bengkak, hindari memijit di area sekitar sini, ya. Inti daripada pijat adalah jangan memijat di bagian badan yang ada peradangan atau membengkak, jangan, ya, dihindari. Nah, kemudian kalau bengkak di area sini, yang dipijit di area atas sini, ya, di area atas sini, di belakang tulang kering, di bawah ujung tulang kering yang dari bawah. Dipijit seperti ini, dipijit-pijit ringan dulu, kemudian tekan, memutar begini boleh, ya. Nah, memutar-mutar seperti ini boleh, kemudian tarik ke bawah seperti ini, jangan mendorong ke atas. Nah, tarik ke bawah seperti ini, ya, kemudian sampai ke area bawah sini. Biasanya kalau yang bengkak di area sini, kesentuh di bagian bawah tidak akan terlalu sakit. Nah, kemudian di area sini, saudara-saudara mungkin yang pernah mengalami ini, kadang ada terasa sakit di area sini karena kadar asam urat tinggi, ya. Nah, ini dipijit di area sini. Kadang juga ada yang sakit di area bawah begini. Nah, tapi kalau sakit di area bawah sini, yang dipijit di area atasnya begini, ya, dipijit sambil memutar begini, ya, sambil memutar begini. Kemudian nanti cari titik yang ada di sini, ketika disentuh itu sampai ke ujung, ya, sampai ke ujung ketika disentuh di area sini. Nah, ini, ya. Nah, kemudian di area luar tulang kering, di area luar tulang kering dipijat begini. Nah, yang belum subscribe dulu biar sama-sama sehat. Nah, tekan begini, ya, kemudian dorong ke atas. Ini bisa dilakukan untuk orang yang asam urat, juga untuk orang yang sehat. Nah, ingat, jika yang bengkak di area sini, yang dipijit di bagian atas, tetapi ketika yang bagian atas yang sakit, yang dipijit di area sini, kemudian di area samping sini, ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan di sebelahnya supaya lebih jelas, ya. Nah, kemudian memijit dari arah bawah seperti ini, mengarah ke atas seperti ini, memutar ke bawah seperti ini, kemudian kembali memutar di mata kaki. Nah, seperti ini. Coba lakukan beberapa saat sampai berangsur-angsur
bagian yang bengkak untuk orang yang menderita asam urat akan turun dan bisa tersentuh. Ketika bisa tersentuh, ingat memijit boleh tapi jangan terlalu keras, ya. Nah, maka ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa kalau orang asam urat tidak boleh dipijit. Nah, memang tidak boleh dipijit di area yang bengkak. Nah, jadi kenapa orang bengkak kakinya? Karena itu ada penyumbatan pembuluh darah sehingga bagian tubuh tertentu jadi meradang. Yang belum subscribe dulu biar sama-sama sehat. Oke? Nah, kemudian pijat begini tapi jangan terlalu keras, ya. Jangan terlalu keras. Nah, seperti ini, ya. Nah, kemudian turun ke telapak kaki. Kalau yang sakit di telapak kaki begini, sakit pada saat ditekan begini masuk akan terasa sakit, hindari. Tarik di bagian atasnya, kemudian dorong ke atas seperti ini. Seperti cara memijat telapak kaki ada di video yang ini, ya. Nah, ada di video yang itu. Nah, kemudian tarik naik begini, ya. Lakukan penekanan di telapak kaki seperti ini. Kalau yang bengkak di atas, telapak kaki boleh disentuh tetapi jangan terlalu berlebihan. Oke, caranya begini, ya. Oke, tarik seperti ini, ya. Kemudian tadi pijatan yang di sini cari urat yang kalau disentuh, nah ini akan terasa sampai ke ujung jari kaki. Ya, kemudian tekan di area sini, tarik ke bawah seperti ini, tekan lagi, tarik begini. Nah, kemudian lakukan penekanan menggunakan jari tengah, buat seperti ini, kemudian tekan di area sini, ya. Memang sedikit agak terasa sakit, ya. Nah, ini ada agak terasa sakit, tapi tidak akan menimbulkan bekas rasa sakitnya. Nah, ketika sudah selesai ditekan, maka rasa sakit itu tidak akan tinggal, ya. Nah, kemudian pijat jari kaki. Nah, pijat jari kaki itu ada videonya juga di sini, ya. Nah, tarik ke atas seperti ini. Kalau jari kaki ini, ya. Yang tadi malam dilakukan oleh asisten saya, sekarang saya yang melakukan, ya. Jika ini dilakukan dengan benar akan menimbulkan rasa sakit, tetapi rasa sakit itu akan dirasakan bagi mereka yang kadar gula darah tidak terlalu tinggi. Kalau orang kadar gula darah tinggi, apalagi yang sudah memang diabetes mellitus, ini tidak akan terasa pada saat dipijit di jari kaki seperti ini. Nah, tetapi karena ini pasien ini tidak menderita kadar gula darah tinggi, maka bisa kita lihat reaksinya. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe dulu. Yang sudah subscribe, yang belum mengaktifkan notifikasi loncengnya, aktifkan notifikasi loncengnya, karena pasti saya akan terus berbagi tanpa henti. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk orang banyak, bisa membantu orang untuk menyembuhkan keluhannya. Jadi saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memijat ala pijat refleksi Kota Palopo, ya. Nah, jadi ini bagaimana cara mengatasi asam urat. Pijit di jari kaki seperti ini dengan harapan merangsang pembuluh darah supaya aktif, ya, supaya berfungsi dengan normal, dan diharapkan peredaran cairan dalam darah menjadi lancar, suplai oksigen ke seluruh anggota tubuh menjadi lancar. Caranya seperti ini, ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat reaksi yang dipijit, ya. Ini cukup dengan sentuhan ringan. Nah, yang dipijit juga ternyata tidak tahan. Hanya bisa mendesis, ya, karena kita buat konten jadi cukup mendesis. Ya, teman-teman yang belum subscribe dulu, ya. Nanti yang di sebelahnya akan makin seru, ya. Nah, oke. Nah, jadi pijat bagian ini, ya, yang di area luar, pijat di area sini. Nah, ini akan terasa sakit kalau orang yang bermasalah dengan asam urat tinggi. Oke. Nah, jadi itu untuk kaki yang sebelah kanan. Sekarang kaki yang sebelah kiri. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di area sininya cara pemijatannya bagaimana. Nah, sekarang yang di area kaki kiri
nanti bisa lihat di bagian luarnya. Yang belum subscribe, subscribe dulu biar sama-sama sehat. Nah, kemudian ini pijat di area atas begini ya. Kalau yang sakit, ingat, kalau yang sakit di area sini yang kena asam urat, kalau yang sakit di area sini jangan memijat di area sini, tetapi pijat di bagian bawah. Cari urat yang di bawah mata kaki seperti ini, kira-kira 1 jari dari mata kaki. Cari, itu akan ada urat yang kalau kita sentuh terasa di ujung jari begini, ya. Tarik ke bawah seperti ini dengan ringan saja. Tarik ke bawah seperti ini. Nah, kemudian jika orang yang asam uratnya tinggi, itu satu yang bisa kita tahu, ketika ditarik ini turun, ini akan terasa sakit, ya. Ini akan terasa sakit di area sini. Nah, ini ada video juga yang berhubungan dengan pijat memijat yang satu, ada di video ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, tekan di area luar begini, ya. Ini yang ditekan di area sini. Kemudian di area bawahnya ditekan yang ini, ya. Tekan area sini, kemudian memijat di bagian mata kaki kembali seperti ini, ya. Nanti di sebelahnya juga begitu. Nah. Jadi yang perlu diingat, jangan memijit di bagian yang lagi meradang. Kadang-kadang ada orang kena asam urat sampai merah bengkak di area sini, jangan dipijit. Itu nggak boleh dipijit ya. Nah, ya. Tarik turun seperti ini. Nah, kemudian kalau yang bengkak di area sini atau di area sini, hindari untuk memijit bagian yang bengkak. Itu nggak boleh ya. Nah, tarik turun seperti ini ya. Oke, tarik turun. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian memijat di telapak kaki. Ya. Nah, ini agak terasa sakit telapak kakinya ya. Nah. Oke. Kayak ada biji-bijinya. Nah, itu ketika orang memijat telapak kaki, maka kita akan tahu bahwa di telapak kaki itu ada masalah, meridiannya bermasalah. Tapi bukan berarti kita harus tahu semua penyakit itu ada di telapak kaki. Itu adalah tukang pijit gambar, biasanya begitu. Mereka semua hafal titiknya, tetapi ketika memijit tidak bisa merasakan sesuatu dan menebak-nebak penyakit orang lain, nggak boleh ya. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita pegang sesuai dengan pengalaman kita. Jadi saya memaparkan ilmu, berbagi ini berdasarkan pengalaman yang saya dapat dari menjadi terapis pijat refleksi. Oke, nah ini tekan di area sini ya, kemudian ke bawah begini. Nah, nanti dari bawah didorong ke atas begini lagi. Ya, di pinggir luar tulang kering. Dorong begini ke atas. Nah, kemudian di sini coba kalau misalkan ada yang asam urat tinggi, tekan di area sini ya. Tekan di area sini untuk merangsang peredaran cairan di dalam tubuh supaya lancar. Ini di area sini ada yang kalau kesentuh itu akan sakit bagi mereka yang memiliki masalah di kaki dan yang saraf terjepit biasanya. Akan terasa sakit hebat kalau ditekan di area sini. Kemudian lakukan kembali penekanan seperti ini di area kira-kira 2 jari di bawah mata kaki ya, kemudian tekan begini ya, itu akan terasa sampai ke seluruh badan. Kemudian pijat jari kaki kembali ya. Pijat jari kakinya, jempol di atas, telunjuk di bawah, yang bergerak telunjuk ke arah ujung. Seperti ini ya. Tarik dari dalam menggunakan telunjuk dari atas, yang bergerak telunjuk dari bawah, jempol di atas. Jadi yang perlu diingat rumusnya, jempol di atas, telunjuk di bawah, yang bergerak ke arah dari dalam ke arah luar ya. Jempol dari atas ini tidak menggunakan magic ya, tapi ini menggunakan teknik pijat namanya ya, seperti ini ya. Oke, nah itu teknik pijatnya.
Jadi saya lakukan pemijatan ini memaparkan pengalaman saya sebagai terapis, dan saya lakukan sudah selama 7 tahun sebagai terapis refleksi di Pijat Refleksi MM Kota Palopo. Jadi tutorial pijat ini dibuat di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, ya. Mudah-mudahan dari Kota Palopo ini saya bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk orang-orang Indonesia, bahkan di dunia. Yang belum subscribe dulu biar sama-sama sehat. Oke? Nah, teman-teman yang nonton video ini, itulah tutorial tentang bagaimana cara mengatasi asam urat. Nah, setelah selesai pemijatan begini, ya, setelah dipijat satu persatu seperti itu tadi, maka lakukan pelemasan seperti ini, meremas seperti ini. Ya. Dengan meremas seperti ini, itu bisa kembali memposisikan urat-urat yang tadinya bergerak, simpul-simpul meridian yang tadinya kita tekan, bisa kembali mendapatkan relaksasi sehingga orang yang dipijit pun merasa nyaman. Ya. Ingat, memijat bukan berarti menyiksa orang. Ketika selesai dipijit badannya sakit semua, itu berarti cara pemijatan yang kurang tepat. Nah, jadi orang yang pijit seharusnya merasakan relaksasi, ketika selesai dipijit pun mendapatkan manfaat dan kesegaran sehingga daya tahan tubuh orang yang telah dipijit meningkat. Mudah-mudahan bisa terhindar dari penyakit. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih dukungannya ke channel ini. Yang belum subscribe dulu. Jika dalam video ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat luar biasa.